adik-adik, bagaimana dengan aktivitas belajar kalian di sekolah? Tetap semangat ya. Kali ini kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui bagaimana caranya agar suatu zat mengandung ion. Di dalam suatu zat terdapat muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, jika kita perhatikan benda-benda di sekeliling kita, apakah benda-benda tersebut mengandung ion? Nah, apakah juga suatu benda yang tidak mengandung ion bisa dibuat menjadi mengandung ion? Bagaimana caranya? Ibu bertanya, bagaimana cara membuat zat agar dapat mengandung ion? Adakah yang tahu? Digosokkan ke zat lain, bagus. Siapa lagi yang mau menambahkan? Boleh? Dicampurkan, Bu. Dicampurkan, oke. Ada lagi? Dilarutkan, Bu. Dilarutkan. Ada lagi? Dihantarkan dengan arus listrik. Dihantarkan dengan arus listrik. Oke, dari ketiga prediksi itu coba kita akan buktikan ya dengan melakukan suatu percobaan. Jadi kita membutuhkan multitester, air dan juga garam. Oke ya. Langkah ke-1, celupkan ujung kabel positif merah dan kabel negatif hitam multitester pada air putih dalam gelas. Amati apakah jarum multitester bergerak? Bergerak. Langkah kedua, masukkan 4 sendok garam dapur ke dalam air putih dengan gelas, lalu adukkan sampai seluruh garam itu merarut. Aduk. Celupkan ujung kabel positif merah dan kabel negatif hitam multitester pada larutan garam tersebut di atas. Amati apakah jarum multitester bergerak? Bergerak. Catatlah datanya dalam tabel yang disediakan dengan cara memberi tanda checklist. Ya, silahkan dicatat. Oke, nah itu baru kegiatan yang kita lakukan. Ada satu lagi kegiatan yaitu dengan menggosok. Silahkan. Langkah ketiga, dekatkanlah plastik pada potongan kecil kertas lalu amati pergerakan potongan kecil kertas tersebut. Apakah potongan kecil kertas itu bergerak? Tidak. Gosoklah plastik pada rambut beberapa kali, lalu dekatkan plastik tersebut pada potongan kertas kecil. Ya. Nah, apa yang terjadi? Coba perhatikan. Apanya yang bergerak? Kertasnya bergerak, ya, menempel pada plastik. Nah, kalian sudah melakukan 2 percobaan seperti tadi. Kira-kira siapa yang akan mempresentasikan dari kedua percobaan itu? Boleh, silakan. Dari percobaan tersebut bahwa jika kabel multitester dimasukkan ke dalam air dan air garam, maka jarum tersebut bergerak dan terindikasi bahwa ada arus listrik dan mengandung ion. Bagus, silakan. Ada yang lain? Ya, boleh. Sedangkan pada plastik, jika plastik tersebut belum digosokkan ke rambut, maka kertas tidak bergerak, artinya tidak ada arus dan tidak mengandung ion. Dan jika plastik digosokkan ke rambut, kertas bergerak tertarik, terindikasi ada arus listrik dan mengandung ion. Ya, bagus ya. Nah, dari kedua yang dipresentasikan tadi, siapakah yang akan menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan. Cara agar suatu zat mengandung ion yaitu dengan cara menggosokkan, mencampurkan atau melarutkan. Pertanyaan pertama yang Ibu sampaikan adalah apakah setiap 2 zat yang dicampurkan akan selalu mengandung ion? Saya, Bu, tidak. Contohnya garam dengan minyak. Jadi tidak semua zat yang dicampurkan itu mengandung ion. Baiklah ya. Nah, dari pertanyaan yang tadi kalian sudah dapat menjawabnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ibu mau bertanya lagi ya. Apakah setiap zat yang digosokkan itu akan mengandung ion? Coba. Saya, Bu, tidak. Contohnya mistar kayu yang digosokkan ke kain tidak menarik potongan kertas. Jadi artinya apa? Artinya tidak semua zat yang digosokkan mengandung ion. Ya. Nah, jadi kalau prediksi kalian sudah sesuai, berarti percobaan ini sudah cukup berhasil ya. Dari percobaan tadi bisa kita simpulkan bahwa air putih bukanlah penghantar listrik yang baik.
Di dalam air putih terdapat ion tetapi tidak banyak. Penambahan garam dapur pada air putih menyebabkan timbulnya ion-ion di dalam larutan. Mistar plastik atau plastik yang digosokkan ke rambut akan mengalami perubahan jumlah elektron di dalam mistar plastik atau plastik itu, sehingga atom-atomnya atau molekul-molekulnya akan menjadi ion. Keberadaan ion itu akan mampu menarik potongan-potongan kertas yang kecil-kecil. Contoh penerapan kasus dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hari mendung, di langit terdapat banyak molekul-molekul air. Molekul-molekul air itu menjadi dipol-dipol listrik. Pada keadaan tertentu, dengan tingginya tegangan, muatan listrik akan bergerak cepat menuju bumi yang netral. Pada saat itu, kita melihat loncatan bunga api yang biasa kita kenal sebagai petir.